Bahagia TV, kembali lagi bersama saya Rima Melati. Nah, di episode kali ini aku bakalan jadi host podcast di Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Nah, di episode kali ini kita kedatangan kakak-kakak Universitas Airlangga dari jurusan Kedokteran Gigi. Kita bakalan cerita tentang tips menjaga gigi dan fakta-fakta menarik yang kalian mungkin belum tahu. Halo kakak. Halo. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Kalau aku cukup baik hari ini. Oke kak. Sebelum aku ngajukin beberapa pertanyaan ya, boleh nggak kakak ngenalin diri tipis-tipis aja? Oke. Sebelumnya perkenalkan, namaku Prima Pratama Andika, bisa dipanggil Prima. Aku dari Universitas Airlangga, dari Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Halo teman-teman semua, kenalin aku Sesa Riana Bila Prasetya Putri, biasa dipanggil Sesa. Aku dari Prodi Kedokteran Gigi, jurusan Kedokteran Gigi, dan asal institusi aku dari Universitas Airlangga, Surabaya. Oke, dari semester berapa nih kak? Aku semester 5, mau naik ke 6. Sama seperti Kak Prima juga, jadi transisi dari 5 ke 6. Oh iya. Oke kak, untuk Kak Prima ya, apa sih kenapa kakak memilih jurusan kedokteran gigi? Sebenarnya kan kalau didengar kayak keren gitu kan ya, nama kedokteran gigi itu mungkin alasan utama aku ya mau masuk jurusan kedokteran gigi kayak gitu, apalagi di Universitas Airlangga di mana yang rankingnya cukup bagus ya kalau dibilang di Indonesia. Itu alasan yang pertama. Sama alasan yang kedua itu ada teknik khusus ya, kalau bisa dibilang itu nggak hanya melatih teori tapi juga melatih skill di situ. Jadi ada skill tentang kesehatan tapi juga ada skill tentang estetikanya. Nah di situ yang bikin aku tertarik. Nah terkadang juga kan apalagi dokter gigi kan banyak jenisnya ya, ada yang spesialis prosto, ada yang spesialis perio, orto dan sebagainya, dan itulah yang bikin aku bisa kepo dan mengeksplor lebih tentang kedokteran gigi kayak gitu. Oke kak, gimana sih kak caranya kita menjaga gigi kita itu agar tetap sehat gitu loh? Baik, jadi menjaga kesehatan gigi itu bukan soal mahalnya perawatan, tapi konsistensi kebiasaan sehari-hari. Sikat gigi 2 kali sehari dengan teknik yang benar, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoride, dan jangan lupa juga bersihkan sela-sela gigi dengan guna gigi. Kamu tahu nggak, terkadang kita tuh ngerasa sudah rajin menyikat gigi. Iya. Padahal teknik yang kita lakukan itu mungkin belum tentu benar, ya kan? Dan itu mungkin bisa merusak gusi kita. Dan jangan lupa hal itu kita harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi nggak hanya sakit aja kita baru kontrol. Seperti itu. Tapi tuh kan ya kak, sekarang tuh banyak banget tuh remaja-remaja yang kayak malas banget buat sikat gigi. Kalau pagi doang nih ya kayak, kan tadi udah sikat gigi, pasti udah bersih gitu. Iya benar. Pasti banyak yang mikir kayak gitu ya. Iya, nah makanya sekarang ini aku kasih tahu ke teman-teman semua ya, bahwasannya sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, menurut kakak, kebiasaan apa sih kak buat gigi kita itu rusak dan berlubang? Kebanyakan ya kan, anak-anak sekarang tuh pada berlubang juga. Kalau dari aku ya biasanya itu rata-rata pastinya tuh nyikat giginya nggak bener ataupun bahkan males nyikat gigi. Kan kadang nyikat gigi kalau nunggu mulutnya bau dulu kadang gitu kan. Kan ada juga yang kalau inget baru nyikat gigi. Sebenarnya nggak boleh. Sikat gigi itu normalnya tuh rata-rata ya setelah sarapan sama sebelum tidur kayak gitu. Nah kenapa kok gigi bisa berlubang? Itu juga ada banyak faktor sebenarnya. Kalau misalnya dari faktor eksternal itu rata-rata dari makanan manis dan lengket yang nggak dibersihin yang benar kayak gitu. Nggak sampai sela-sela. Kadang ya udah tinggal sikat aja, pokoknya kelihatan bersih, selesai. Padahal itu kalau di dalam atau sela-sela giginya itu masih banyak makanan yang nyantol, apalagi yang manis sama lengket. Dan di situ nanti tuh bakteri-bakterinya itu ngurai makanan yang manis itu, terutama yang manis-manis gitu itu ya, itu jadi asam. Nah nanti asam itu yang bisa bikin lapisan giginya rusak dan akhirnya jadi bolong. Apalagi kalau ya sampai dalam gitu ya, nanti sarafnya kalau kena pasti ngilu itu. Iya bener banget nih. Oke kakak. Nah
Kak, sekarang tuh banyak banget tuh ya remaja-remaja yang giginya sering menguning, berkarang ya kan. Nah, makanan apa sih Kak dan gimana sih caranya kita merawat gigi itu biar tetap bersih dan sehat? Oke, jadi gigi menguning dan berkarang pada remaja itu biasanya karena kurangnya edukasi, ya kan? Terus tadi adik bilang, gimana sih Kak cara merawatnya itu? Cara Iya. merawatnya itu seperti yang aku bilang tadi di awal, sikat gigi dengan bulu yang halus dengan dua metode tadi, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan biasanya kalau karang gigi itu nggak bisa kita hanya sekedar gosok gigi, tapi harus dilakukan yang namanya scaling. Scaling itu yang dilakukan oleh dokter gigi. Jadi kita nggak bisa nih kayak misalkan membersihkan karang gigi, tapi kadang-kadang kalau kita membersihkan karang gigi sendiri itu kan belum tentu bersih. Dan karang gigi itu kan kalau misalkan kita biarkan aja kan bisa mengeras, iya kan? Maka dari itu Iya. kita butuh tindakan scaling yang dilakukan oleh dokter gigi. Buat makanannya itu biasanya susu dan produk olahannya yang mengandung kalsium, kemudian buah dan sayur yang berserat seperti wortel dan juga apel seperti itu. Jangan lupa memperbanyak minum air putih juga. Iya, iya. Ya Kak, kalau semisal nih ya kan kita sikat gigi. Nah, itu sebabnya apa sih Kak? Kok kita itu sampai bisa sariawan itu? Apa karena pasta giginya apa karena sikatnya? Kan kebanyakan kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sariawan itu kan bentuknya lesi ya, jadi luka kayak gitu. Itu bisa jadi ada penyakit dari internalnya, ada yang penyakit dari eksternal. Kadang itu sariawan itu hanya wujud manifestasi klinis aja dari suatu penyakit tertentu kayak gitu yang ngefeknya itu ke gusi ataupun bagian dari mulut, rongga mulut kayak gitu. Dan ada pun yang dari faktor eksternal biasanya itu luka itu bisa disebabkan karena kegigit atau goresan atau apa. Nah, kalau dari kebiasaan gigi itu juga kebiasaan sikat gigi itu juga bisa. Kadang ada yang biar aku nyikatnya bersih, sikat gigiku harus kuat dan keras kayak gitu. Itu bisa melukai gusi juga, lama-lama ya jadi sariawan ataupun bahkan berdarah kayak gitu. Makanya dari itu pakai sikat gigi itu harus yang lembut dan emang tekniknya itu harus bener, nggak boleh yang terlalu kasar juga, tapi juga nggak boleh terlalu pelan, soalnya nanti ya plak-plak karang giginya itu ya pasti nyisah, pasti masih nempel kayak gitu. Oh, berarti bukan karena sikatnya atau pasta giginya ya Kak ya? Bukan. Karena tekniknya ya Kak. Harus bener juga itu. Oh, oke Kak. Apa sih Kak perbedaannya dokter gigi umum sama tukang gigi itu? Mungkin itu beberapa jawabannya itu bisa aku kembalikan di alasan awalku ya. Jadi dokter gigi itu kenapa dia dinamakan dokter gigi? Jadi ada dua teknik. Dokter itu kan pasti memperhatikan kesehatan ya. Iya. Sedangkan dokter gigi itu juga perlu skill kayak gitu. Jadi gigi itu tidak selalu tentang estetika, pokoknya putih, pokoknya bersih kayak gitu kan. Tapi juga ada yang namanya sisi dari kesehatannya juga. Nah, dokter gigi itu mereka itu pasti bersekolah, di mana di sekolah itu juga memperhatikan antara estetika dan pertimbangan dari kesehatannya. Sedangkan tukang gigi kan rata-rata ya udah mereka pokoknya giginya kelihatan putih, bersih, klinis tanpa memperhatikan kesehatan dari tubuhnya sendiri, terutama bagian gigi dan rongga mulutnya kayak gitu. Dan rata-rata tukang gigi itu sorry itu saya kadang nggak kuliah, jadi sertifikasinya belum jelas asalnya dari mana, entah itu belajar sendiri dari YouTube ataupun dari ya seniornya kan gitu kan nggak boleh ya. Sedangkan dokter gigi itu kan udah kuliahnya lama ya 3,5 sampai 4 tahun, ditambahin koas dan sebagainya kayak gitu. Jadi beda proses, juga beda dari perizinannya, dari legalitasnya juga beda, dari estetikanya juga beda, dari sisi kesehatannya juga beda. Kasihan sebenarnya untuk orang yang datang ke dokter gigi sama yang ke tukang gigi itu beda. Ya, kalau ke beda tukang banget. gigi kan rata-rata ya, pokoknya aku mau gigiku putih, akhirnya nanti dipasang vinil asal-asalan. Padahal giginya itu di dalamnya masih ada bolong, ada karies, ada bakteri, tapi ya udah pokoknya ditumpuk vinil biar putih. Padahal kalau ngomong itu keluar baunya itu langsung bau banget gitu. Apalagi kalau giginya udah sisa akar kayak gitu, itu kan pasti bau. Kasihan juga dari kesehatan giginya, apalagi gusinya biasanya kadang kalau nggak bener itu sampai bengkak, merah, berdarah kayak gitu. Itu beda banget kalau dari sisi kedokteran gigi. Kedokteran gigi juga harus tetap memperhatikan
tentang kesehatannya juga, nggak hanya tentang estetika selalu kayak gitu. Betul banget. Oke Kak, apa sih motivasi Kakak buat seorang pelajar yang mau atau yang ingin masuk ke jurusan kedokteran gigi itu? Aku pernah berada di posisi kalian semua adik-adik, kayak menimbang beberapa prodi atau jurusan atau mungkin impian ya, kayak aku sanggup nggak, aku bisa nggak, apakah aku bisa melewati semua ini. Di satu sisi aku mungkin mikirnya gini, kalau misalkan niatmu baik, niatmu kuat, pasti proses itu bisa kalian alami atau kalian lewati seperti itu. Aku memilih kedokteran gigi ini sebetulnya nggak karena orang lain, tapi karena diri aku sendiri. Karena aku niatnya pengen banget menolong banyak orang, pengen mengembalikan senyum mereka semua. Dan aku selalu berpikir bahwasannya aku masuk ke prodi ini, apakah aku memang mampu, apakah aku memang bisa. Tapi nyatanya aku bisa di titik seperti ini karena niat aku memang membantu orang lain, dan memang aku belajar berproses di FKG ini. Memang di FKG itu sulit ya, nggak mudah. Selain kalian harus bisa kalian tuh harus bisa berproses di sini, kayak harus Jadi ini jadi itu gitu. Iya. Terus kalian kan juga harus bisa Memahami. jadi gini, kalian itu sebelum memilih prodi atau impian kalian harus menggertakkan hati, kayak aku Iya. mau kemana, Harus berpikir dulu. iya gitu. Di satu sisi itu proses itu kan memang nggak mudah kan. Selain itu kalian harus juga konsisten, kalian harus tahan banting, karena memang selain kalian milih prodi itu, kalian juga harus bisa memikirkan dampak jangka panjang kalian memilih jurusan itu apa. Mungkin teman-teman yang lain ngerasa kamu kok milih ini, kamu kok milih itu. Padahal kan itu kayak dari kita sendiri. Iya gitu benar. ya. Jadi kalian tuh milihnya tuh jangan karena gengsi, tapi karena dari hati kalian sendiri, Dari kemampuan. dari kita dari kemauan kalian gitu. sendiri. Iya. Terus aku mau bilang juga, kalau misalkan niatmu baik, kalau kamu sanggup melewati semua proses yang akan kamu jalani selama menempuh pendidikan itu, kamu pasti akan bisa mencapai semua impian itu. Dan aku ingin kasih satu saran lagi buat adik-adik dan teman-teman semua, kalian itu pilihlah dengan hati, jangan dengan gengsi. Karena kalau niatmu baik, memang proses itu nggak bisa instan ya. Proses itu nggak bisa instan, butuh waktu, apalagi ketekunan, konsisten, kepercayaan diri, baik diri kita maupun banyak orang, itu memang nggak mudah. Tapi kalau kalian bener-bener, ya itu tadi, tujuan kalian apa, niat kalian apa, kalian mau bener-bener konsisten terhadap hasil yang akan kalian dapatkan nanti, kalian pasti bisa dan sanggup melewati semua itu. Wah, termotivasi banget sih aku. Oke, pesan singkat nih Kak, buat seorang pelajar yang mau masuk ke jurusan kedokteran gigi. Mungkin kalau dari aku, selain teman-teman harus mempersiapkan belajar, teman-teman itu harus yakin bahwa bisa menempuh jurusan itu dengan baik kayak gitu. Meskipun emang kalau dengar kata dokter gigi pasti kayak, oh kuliahnya susah gitu ya, pasti ya, apalagi kuliahnya lama, pasti biayanya mahal. Jangan sama sekali berpikiran seperti itu, karena kalau emang udah niat dari awal pasti bisa kok. Karena di situ kita juga berproses, nggak semua mahasiswa itu di sana itu langsung pinter tanpa belajar gitu, enggak. Semua itu pasti berproses, tapi emang jalannya ada aja. Kalau dibilang mahal atau enggak, nanti pasti ada jalannya kok. Beasiswa itu pasti banyak, tentang bantuan-bantuan dari fakultas ataupun dari universitas itu juga banyak. Tinggal gimana cara kita nyarinya aja, dan gimana cara kita menghadapi dan melalui proses tersebut. Kadang kan ada yang sampai aku nggak betah masuk jurusan ini, pengen pindah, susah kayak gitu. Semuanya sebenarnya itu balik lagi ke passion. Jadi sebelum kalian milih jurusan itu, kalian harus research dulu jurusannya itu dalamnya itu seperti apa, prosesnya yang dilalui itu apa dan apa kayak gitu. Jadi nggak semua itu hanya tentang sekedar nama, kedokteran gigi, kedokteran dan sebagainya. Semua itu tentang passion dan
kemampuan kayak gitu. Kalau dari aku, dan ya pasti semua ada jalannya lah kalau dari aku. Oke. Nah, itu sajalah obrolan kita di episode kali ini. Tetap nonton terus podcast Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Yeay.